wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya kasihi, yang saya banggakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur yang panjang, bisa menikmati dijadikan tamu Allah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah membahas tafsirnya, kandungan hikmah-hikmah Al-Quran yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2, yaitu Bismillah dan Alhamdulillah. Rabbil alaminnya belum ya Bu ya? Insyaallah. Karena kata para ulama Ibu, Al-Fatihah itu kan isi dari seluruh kandungan Al-Quran. Jadi sebetulnya kalau mau dicatatkan kata para ulama surat Al-Fatihah itu tafsirnya Bu bisa berjilid-jilid, bisa 7 jilid Bu. Ada ulama yang mengarang kita tafsir hanya kalau nggak salah menurut Ali bin Abi Thalib ya Bu, itu nggak bakalan cukup dengan 7 kali seperti Al-Quran, karena emang Al-Fatihah itu adalah isi dari kandungan seluruh Al-Quran. Jadi kita baru Bismillah dan Alhamdulillah. Yang kemarin Bismillah adalah sesuatu yang apa Bu? Yang Bismillah itu dengan Bismillah mengambil berkah ya. Dengan nama Allah, dengan namanya aja sudah mendatangkan kebaikan, manfaat, keberkahan. Kemudian yang kedua, dengan Bismillah itu akan mendatangkan kemuliaan. Tadi namanya, sekarang bagaimana kalau dengan Allahnya gitu? Baru dengan namanya aja sudah mulia. Gimana kalau dengan membersamai Allah? Ini kan lebih hebat lagi ya. Maka disebut Bi itu adalah memulai pekerjaan kita, dan pekerjaan kita itu akan ditolong oleh Allah menjadi pekerjaan yang mulia. Pekerjaan mulia itu begini Bu, mungkin di dunia tidak kelihatan oleh orang kemuliaan itu di hadapan Allah, tapi dia akan terus menerus mengalir pahalanya sampai di yaumil qiyamah. Jadi bekal kita gitu, kalau kita membaca Bismillah. Kemudian yang ketiga, dengan kita membaca Bismillah itu hanya berpegang dan berharap terhadap rahmat Allah. Yang keempat, mengakui al-iqrar bil uluhiyah, mengakui adanya kebenaran. Jadi kalau kita baca Bismillah berarti ada sesuatu, ada sosok, ada yang menghadirkan hal tersebut terjadi pada diri kita gitu. Ada yang menciptakan, ada yang mengizinkan, menghandle semuanya. Kemudian yang kelima, dengan Bismillah itu kita menunjukkan bahwa diri kita lemah sehingga kita membutuhkan isti'anatum billah, mendatangkan pertolongan Allah. Yang keenam, ini ulangan yang kemarin aja ya. Taruddul syayatin, artinya menolak hadirnya setan selalu nimbrung gitu, nimbrung sama kita, ikut campur.
Kalau kita suka baca bismillah, nulis nih ibu, pakai baca bismillah awalnya. Insya Allah setan tuh nggak bikin tangan kita kemana, mikirnya kemana gitu. Insya Allah kita fokus. Kemarin saya belum menyampaikan ketika mau berhubungan suami istri ini ibu. Ibu kita kan baca Allahumma jannibna syaitan ya. Itu diawali dengan bismillah, tapi nggak usah pakai ar-Rahman-ar-Rahimnya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kenapa? Karena kata para ulama, karena di ujung kemaluan kita itu, setan itu selalu ngintil. Selalu ngintil. Dia bergelantung di situ. Dia berharap kalau kita nggak baca doa Allahumma jannibna syaitan atau bismillah Allahumma jannibna syaitan. Nah, dia berharap bisa ikut nimbrung masuk ke dalam itu, ikut menikmati, ikut merasakan. Kan kemarin ada setan yang kurus sama setan yang gemuk ya Bu ya. Yang kurus kenapa? Karena si yang dia goda selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang gemuk nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya ketika dia makan, ketika dia berhubungan suami istri, ketika dia beli pakaian, ketika dia pakai sendal, dia juga menikmati gitu. Maka gemuk ketika dia lapor ke atasannya iblis yang berasal dari Azazil itu. Nah, kalau hubungan suami istri begitu Bu. Sebetulnya ada yang lebih parah dari kalau kita nggak baca doa ketika hubungan suami istri. Efeknya apa Bu? Anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri kita. Kalau anak itu ketika kita berhubungan tidak membaca bismillah, pertama si anak ini akan di cara berpikirnya, cara pandang hidupnya, akhlaknya, itu setan mudah untuk ngintilin dia gitu. Maka si anak ini jadi bikin masalah. Jangan-jangan dulu kalau anak kita jangan-jangan dulu tuh keburu nafsu ya. Iya, akhirnya apa di otaknya itu seperti syaitan otaknya. Jadi banyak beristighfar ya Bu ya kalau emang sudah terjadi seperti itu. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jauhkan anakku dari godaan setan ya Allah. Astagfirullah. Mungkin dulu saya ketika berhubungan dengan bapaknya itu lupa membaca doa. Banyak istighfar. Nah, dari situ ya Allah Maha mendengarkan ya Bu ya. Allah tarik godaan-godaan yang menghinggapi anak-anak kita. Seperti itu. Nah, jadi ngerinya di situ Bu, saya kalau lihat ya Allah anak kayak begini. Mungkin ya karena pengetahuan kita dulu mungkin belum sebanyak sekarang. Oh ini buru-buru, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kan seperti itu. Berarti anak-anak muda sekarang harus diajarin ke situ ya. Diajarkan sebelum ibu. menikah ya. Kalau kamu mau nikah nih ibu yang mau nikahin anaknya ya, atau emang belum juga nggak apa-apa, atau udah jangan sampai kamu kalau hubungan sama suami meninggalkan begini. Kenapa? Nanti akibatnya akan begini. Kasih tahu. Kita dulu saya tidak diajarkan orang tua saya. Betul Bu. Nggak seperti kalau nanti kalau kamu nggak baca doa bakal begini, kalau baca doa bakal begini. Dan dulu tidak ada secatin waktu saya di KUA itu nggak ada Bu. Sekarang ada. Saya ajarkan ini kepada calon pengantin. Ini wajib kalian baca. Kenapa? Nanti akan begini. Jadi mereka ngerti kan, tahu. Dulu waktu saya belum ada. Baca sih baca, tapi kadang-kadang mungkin kita lupa. Baca aja, tapi hatinya kemana? Kadang-kadang hatinya juga lalai. Lalai. Udah lama baca. Karena suaminya kalau kelamaan hilang. Sudah ya, mulai dari itu itu kan saya ngulang yang kemarin. Kemudian setelah bismillah, karena kita tahu hakikatnya bahwa yang mengadakan segala perbuatan kita, yang menolong kita, yang memberikan berkahnya amal-amal kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang sepantasnya kita ucapkan adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu ada dua intinya ya Bu ya. Masih ingat Bu? Inti dari alhamdulillah yang pertama amanun
lin ni'mati min zawaliha. Mengucap bismillah itu supaya nikmat yang menghampiri kita selalu dawam terus menerus, tidak hilang, berkelanjutan, tidak hilang. Punya harta insya Allah nggak hilang, punya anak yang menyenangkan insya Allah tetap soleha, punya suami menyenangkan tetap menyenangkan, tidak suatu waktu nanti dibalik oleh Allah, enggak. Jadi harus banyak bersyukur syaratnya itu. Yang kedua, alhamdulillah samanun kulli ni'mah. Alhamdulillah itu harga untuk mengganti pemberian dari Allah. Jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa melihat, bisa berucap, bisa bicara, bisa mendengar. Kemudian dikasih rezeki banyak, nikmat semua, bisa beribadah dan sebagainya. Itu harus diganti oleh kita, Bu. Jadi kalau diberikan nikmat kepada kita oleh Allah, itu kita tuh harus tahu diri gitu. Caranya gimana? Minimal membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih panjang lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan, tidak enak, alhamdulillah ala kulli. Kemarin saya belum menyampaikan kalau ke orang lain bagaimana. Nah, kalau ke orang lain ketika dapat nikmat, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin minimal ya Bu ya. Atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Aku bahagia, aku senang kamu dapat nikmat. Kalau orang lain yang mendapat musibah, kalau diri kita mendapat musibah, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Di setiap keadaan, mau susah mau senang gitu. Tapi kalau ke orang lain harus punya adab ya Bu ya. Jangan gara-gara habis ngaji salah pengertian, dia dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya dia tersinggung. Jangan bilang alhamdulillah. Kita ajarkan dia untuk sabar ya, untuk tabah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang menolong di setiap musibah seseorang itu. Jangan bilang alhamdulillah, walaupun itu nggak salah, tapi secara adab-adab itu kurang tepat ya, menyakitkan dia. Kecuali dia ngerti sama dengan kita gitu, dan kita sudah mendapatkan itu ya. Kemudian Rabbil Alamin, ini yang selanjutnya. Rabbil Alamin itu, Rob itu Bu artinya, kan ada kalimat ya, ada kata untuk Allah itu ada Rob, ada Ilah ya Bu ya. Di sini ada Malik, banyak ya. Nah kalau Rob itu apa? Rob itu artinya pencipta. Kemudian setelah mencipta, Allah itu memelihara. Setelah dipelihara, Allah juga mendidik. Jadi setelah kita diciptakan, Allah kasih kita rizki Bu. Allah kita ajarkan, Allah ajarkan pengetahuannya supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa berinteraksi. Jadi Allah itu nggak meninggalkan kita. Jadi kalau ada orang yang suka berkeluh kesah, kenapa ya hidupku begini, kenapa Allah begini, itu seakan-akan dia sedang meniadakan Robnya dia. Maka berkeluh kesah nggak boleh ya Bu ya. Meruntuhkan keimanan kita, gitu. Yang tadinya udah bagus-bagus imannya, kalau ngeluh aja sekali, udah, kecuali dia istighfar lagi, berbuat amal soleh lagi, naik lagi. Nah itu, jadi Rob itu artinya yang menjaga, yang memelihara diri kita. Kalau kita nggak dijaga oleh Allah Bu, nggak dijaga nih. Kenapa nggak dijaga? Ya mungkin kita banyak berkeluh kesahnya, bukannya selesai itu masalah, nggak dijaga kan oleh Allah. Tambah apa? Tambah berantakan Bu. Ibu ngeluh itu nggak nyelesain masalah. Nanti akan ada lagi masalah selanjutnya. Masalah. Kenapa? Kata Allah, kamu tidak percaya dengan Rabbku. Aku tinggalin, udah hancur lebur Bu. Hidup tuh nggak, bingung aja gitu. Orangnya. Wa yaj'alullaha rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah menghadirkan kepada orang itu sikap pusing, resah, gelisah, bingung, kok kayaknya hidup nggak ada solusi dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena nggak dipakai akal hatinya. Kan Allah ngasih akal hati kita itu supaya bahagia hidup kita Bu. Maka dengan kita meyakini adanya Rob,
kan tauhid ya Bu ya, namanya tauhid rububiyah gitu ya. Dengan meyakini adanya Rob, adanya Allah yang menciptakan kita, yang mendidik kita, yang mencukupkan kita, itu supaya kita hidup tenang. Kalaupun hari ini lagi ada kurang sedikit, mungkin ada musibah, tenang bahwa Allah yang menjaga, Allah yang mendidik, Allah yang memelihara, pasti ada kebaikan di dalamnya. Pakai akal hati kita, Bu. Jangan nafsu kita yang dipakai. Kurang dikit udah sumut-sumut sama suami. Coba pakai akal, kata Allah, aku Rob, aku nyiptain kamu, aku ngasih rizki ke kamu. Kamu tuh nggak usah pusing. Ya kurang sekarang, nanti besok kan atau minggu depan ada lagi. Santai aja bro hidup gitu kan. Nikmati aja. Dipusingin jadi pusing kan Bu? Ada nggak Bu kalau dipusingin? Jadi tambah banyak gitu. Gak ada, sama aja. Di senang aja juga sama aja, segitu-gitu juga. Jadi gimana? Nikmati, yakini bahwa segala sesuatu itu sudah hadir Allah. Ridho, Bu. Kalau ridho, kata Allah, aku akan hadirkan yang terbaik buat kamu setelah ini. Itu kan cuma ujian doang, namanya hidup. Dibikin pelintir sana pelintir sini, itulah hidup. Jadi jangan menyangka kayak tetangga sebelah mah enak, hidupnya nggak dipelatar pelintir sama Allah. Ya nggak, lihat aja dia. Iya, saya lihat kayak Bu Alis, Mumus kayaknya nikmat, enak gitu ya. Nanti saya aja nggak lihat. Dia juga dipelintir sama Allah. Saya juga sama. Supaya apa pelintiran itu Bu? Supaya makin dekat, supaya mengenal. Iya, supaya jiwanya itu yang menguasai badannya, jangan suka pakai hawa nafsu. Selama ini kenapa kita dijedotkan dengan takdir itu? Kan takdir itu ya Bu ya. Seperti dididik gitu. Digigit apa gitu supaya si jiwanya itu hidup. Si jiwanya itu, akal hatinya, akal jiwanya itu berpikir gitu. Coba Ibu bayangkan begini. Ini untuk orang yang berpikir ya. Ketika saya bingung, berkeluh kesah, nyalahin orang, nyelesain masalah enggak? Ternyata enggak, malah nambah masalah. Kita marahin suami, marahin anak, ya selesai masalah kan. Tapi ketika kita introspeksi diri kita, masalah itu emang tetap ada Bu. Tapi hati tenang. Pertolongan Allah berdatangan Bu. Keberuntungan berdatangan bagi orang yang sabar, nggak suka nyalahin orang. Jangan suka nyalahin orang, salahin diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menintrospeksi diri kita, itu meningkatkan muhasabah diri itu lebih mudah. Karena mengintrospeksi diri kita, berusaha memperbaiki diri kita, itu lebih mudah cara solusi keluar dari masalah daripada menyalahkan orang lain supaya lebih baik. Kenapa? Karena merubah orang lain itu lebih sulit. Bukan kuasa kita, itu masalahnya. Kalau merubah diri kita itu kuasa kita Bu. Jadi lebih enjoy, lebih tenang, lebih pokoknya nerima aja. Itu kan lebih mudah ya Bu ya. Kita perbaiki diri kita. Orang lain juga melihatnya kan enak, nyaman. Tapi kalau kita nyalain, kamu seharusnya begini. Ini sih salah bapaknya, ini sih salah orang tuanya, salah ini, nyalahin pokoknya. Susah itu cara memperbaikinya Bu kalau begitu. Nah itu kan kita pakai akal hati ya. Terus pakai akal hati kita kan belajar Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma asobaka min hasanatin famin nafsik. Apapun yang menimpa dirimu, keburukan yang menimpa dirimu adalah karena dirimu, karena jiwamu. Di situ nafsik. Kenapa? Karena si jiwanya lemah, Bu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Kata Allah, keburukan yang menimpa, kita lihatnya jadi berkeluh kesah, jadi sibuk, jadi bingung, jadi kesel. Padahal bukan perbuatan dosa kita. Kata Allah, itu karena perbuatan jiwamu. Jiwamu gak pinter, jiwamu gak cerdas, jiwamu gak bangun, jiwamu dikuasai oleh hawa nafsu. Ada orang berbuat jahat Bu. Kalau kita yang menguasai jiwa kita nih, kita nggak bakalan terlalu pusing. Kita tidak akan
berburuk sangka dengan keadaan itu. Kita akan mengatakan begini, kalau kita jiwanya yang hidup ya Bu ya. Ya Allah, dia pada saat ini sedang jauh dari Engkau. Mungkin dia tidak paham ya Allah. Dekatkan dia denganmu ya Allah. Beri pemahaman ya Allah. Berikan taufik serta hidayahmu ya Allah. Bu, kalau oleh Allah dikasih taufik hidayah orang-orang yang kita lihat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mau siapa saja, apa susahnya bagi Allah merubah dia? Ketika ada pemikiran seperti itu, ibu kita walaupun dengan anak kita nggak bakalan terlalu bingung. Kenapa? Kalau Allah sudah menghendaki dia dibuka hatinya, dilembutkan hatinya, jiwanya yang menguasai jasadnya, itu insya Allah terarah. Walaupun anak kita bikin kesel pada saat ini, kita berharap, kita optimis kepada Allah, di kemudian hari dia akan menjadi lebih baik. Itu akan terlalu membuat kita nyalahin orang nggak Bu? Enggak, itu akan menenangkan jiwa kita. Sekarang aku lagi diuji seperti ini oleh Allah. Apa yang harus aku lakukan? Kan begitu kalau kita berpikir dengan jiwa kita. Beda kalau dengan hawa nafsu. Jangan nih gara-gara sekolahnya, hawa nafsu tuh. Nih gara-gara gurunya nggak didik anak saya. Nih gara-gara bapaknya, dicari kesalahan bapaknya. Dia nggak nyari kesalahan dirinya. Enggak, nutupin. Terus nanti nyari-nyari, ini jangan-jangan kakeknya nih begitu. Saya nggak begitu. Jangan-jangan neneknya nih. Semua diusut. Jangan-jangan lingkungannya, siapa nih temennya? Oh, dicari kesalahan orang. Ada perbaikan nggak dari dirinya? Nggak ada. Nggak bakalan selesai gitu masalah. Padahal kalau seandainya orang terdekat itu kita menguasai diri kita memperbaiki diri kita, dengan memperbaiki diri kita, hidup kita lebih tenang, doa-doa kita lebih diijabah oleh Allah, terkabul, karena kita selalu melapangkan dada kita, membersihkan kolbu kita. Tuh orang yang positif thinking itu yang berkaitan dengan apa tadi Bu? Dengan Rob, ada Rob yang Rob mencipta, iya, mencipta. Ibu kalau yakin dengan kalimat Rabbil Alamin, maka ketika doa ya Rob, ya Allah, kan begitu ya Bu ya, itu harus dipahami, harus dimaknai. Ya Allah, aku ini lagi sulit sekarang, ya Allah, ya Rob, Engkau lah yang maha mencukupi. Rob tuh, Engkau menciptakan aku, pasti Engkau tidak membuat aku sia-sia ya Allah, pasti Engkau membuat solusi dari masalah yang aku hadapi ini ya Rob, kan begitu kan? Dipanggil terus Allahnya Bu. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. 2 kalimat yang mulia. Kalau dulu ya Rob tapi mengeluh di hati. Iya. Salah. Kalau ini kan seharusnya Yang di mulutnya memelihara. indah, tapi di hatinya ya Rob kenapa? Gitu. Kalau sekarang insya Allah, ya Rob aku yakin dengan Engkau. Gitu Bu. Ibu, ada majikan di depan kita. Kemudian kita mengatakan begini, kita punya apa yang perlu pertolongan dia. Kalau gini kita ngomongnya dia, Pak lah hidup saya ini siapa yang ini nih, saya ini begini gini. Tapi kalau kita mengatakan begini, kalau kemajikan gimana ya? Tuhan Iya, Tuhan, saya yakin Tuhan bisa menolong saya. Saya yakin Tuhan bisa memberikan solusi dari setiap masalah hidup saya ini. Kita butuhnya rezeki, contoh uang ya. Terus anak mau masuk sini, si tuannya ini punya jabatan, punya harta, punya apa? Tuhan, saya yakin karena Engkau yang menarik saya ke sini jadi pegawaimu, contohnya ya. Saya yakin Engkau bisa menyelesaikan, nolong masalah saya. Itu si tuannya tambah nolong nggak Bu? tambah nolong. Kalau gini, ya Bapak, bilang sih tetap ya Rob, katanya gitu. Saya ini ngeluh aja gitu. Senang nggak Tuhan? Iya, sanalah cari Tuhan yang lain kata Allah. Kan begitu Allah Bu. Nantangin kita Bu. Kalau kita suka ngeluh, nggak percaya. Emang sih mulutnya Rob gitu. Kata Allah cari Rob yang lain, cari. Tapi kalau kita bilang ya Allah, saya yakin. Saya yakin. Kau yang menolong hamba. Kau yang menolong anak saya. Saya tadi cerita sama suami Bu. Ya Allah, kalau pakai kemampuan saya nggak bisa nih anak-anak saya jadi seperti apa ya Allah.
Apakah anak saya jadi orang hebat, yang soleh, ilmunya manfaat, lembut hatinya, sukses dunia akhiratnya, bisa selamat nggak dari api neraka? Ya Allah, kalau pakai kemampuan diri saya nggak bakalan, ya Allah. Saya curhat sama suami, nggak bakalan ya Allah. Tapi saya yakin Engkau maha pembimbing, Engkau maha pendidik. Ketika saya mempelajari Rob ini, Bu, itu pelajarannya buat saya, Bu, yang terbesar. Engkau yang menghadirkan anak saya hanya sebagai titipan aja amanah, tapi dia mau jadi seperti apa, Engkau yang menentukan. Hamba hanya berdoa, hamba hanya yakin, ya Allah. Begitu, Bu. Saya nggak bakalan bisa anak saya bisa sehat, jadi orang seperti apa, nggak bisa, Bu, bukan kita. Rob ini dia yang menciptakan anak kita, suami kita, diri kita. Tapi yang menentukan segala-galanya itu karena keyakinan kita kepada Allah, bukan karena keyakinan kita karena kemampuan diri kita, bukan. Dirubah sekarang mindset kita. Kayaknya insya Allah deh bulananku banyak ya, ini nanti makanannya sehat, sekolahnya juga nanti bagus. Belum tentu. Bisa aja mungkin pintar, tapi Allah kasih ujiannya sehatnya gimana. Atau dia sehat tapi bikin masalah dengan ilmunya. Udah yakin aja dengan apa yang ada di tangan kita. Jangan yakin dengan apa yang kita miliki, tapi yakinlah kepada Rob yang menciptakan diri kita, orang-orang terdekat kita, yang membimbing, yang mendidik mereka. Itu Rob namanya, Bu. Kalau Allah meninggalkan Robnya kepada batu, maka batu itu akan hancur, katanya begitu kata Allah. Kalau Allah meninggalkan penjagaannya kepada pohon itu, Bu, di depan kita, itu pohon tiba-tiba aja hancur. Berarti Allah sudah tidak merawat lagi, menjaga lagi. Begitupun kepada kita. Dunia ini kalau nggak dijaga oleh Allah, Bu, udah kiamat. Tapi Allah jaga terus. Itulah yang namanya Rabbul Alamin. Alam itu, Bu, terdiri dari yang saya dulu mengatakan ada beberapa ya, diri kita, kemudian hewan, ada binatang, ada unsur alam. Unsur alam itu terdiri dari 4 ya. Saya gabung dengan pengetahuan keilmuan ya, yaitu air, udara, api, angin. Ketika 4-4-nya ini seimbang, nah ini Rob Allah yang menyeimbangkan, mengarah, menjaga, sehingga kita masih bisa hidup semuanya. Itu maka disebut kenapa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, karena Allah lah yang menjaga seluruh alam. Allah punya kemampuan menjaga, punya kemampuan menyiksa, punya kemampuan menghancurkan, punya kemampuan segala-galanya, Bu, baik yang buruk maupun yang baik. Kan sifat-sifat Allah itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Kalau misalkan ini kan semua yang merupakan Allah. Seumpama kita kan punya anak ya, seumpama ini anak seperti ini, dia bidangnya ini, sepertinya ini nggak menguasai deh. Kalau menurut kita gitu ya. Menurut kita ini anak ini sepertinya kalau untuk yang seperti ini nih nggak bisa, ini sepertinya bisanya di hal ini. Itu kalau kita punya pemikiran seperti itu dosa nggak, Ustazah? Enggak, emang harus begitu. Kenapa? Feeling baik kali. Rob itu adalah contoh makrokosmos yang terbesar kalau dalam ilmu filsafat ya, Bu ya. Artinya Allah itu contoh yang terbesar dalam bagaimana supaya manusia mencontoh sifat-sifat Allah. Allah itu punya Rob, pembimbing, pendidik, pengarah, pengawas. Kita pun harus seperti itu. Allah kenapa ada sifat-sifat itu yang 99 Asmaul Husna? Supaya kita mencontoh sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat kita sebagai orang tua kepada anak kita? Ibu harus jeli,
anak saya kayaknya lebih ininya di bidang A, anak yang kedua di bidang B, anak yang ketiga di bidang C. Dan anak itu tidak akan sempurna semuanya, dia punya bidang A, bidang B, bidang C. Enggak, Bu. Anak itu punya kelebihan masing-masing. Dan satu ibu, jangan lupa, anak punya kekurangan masing-masing. Kadang-kadang kita suka nggak adil, suka bilang anak saya mah yang ini, wah, yang ini dikucilkan. Padahal yang kelihatan punya kekurangan itu, punya kekurangan tadi, dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak kita yang menonjol tadi. Jadi kata Allah, berbuat adillah kalian kepada keluargamu. Nah, jadi itu awasi anak kita, mana di kelebihannya harus kita dorong, harus kita arahkan. Yang ini kelebihannya di sini. Yang contoh, dia kelebihannya di agama contohnya. Dorong dia untuk belajar agama dengan sungguh-sungguh. Jangan dia disuruh dorong, suruh bikin apa? Fisika, matematik. Kamu pintar matematik, kamu kok nggak bisa matematik? Gak usah, Bu, jangan terlalu. Yang penting punya nilai minimal 6 juga udah syukur. Kakaknya 9, jangan suka dibanding-bandingkan. Kalau kita mau ikuti sifat Rob itu pengawas, pendidik, pemelihara, pelihara bakat dan minat dia. Jangan dijatuhkan dengan membanding-bandingkan dengan yang lain. Kalau kita suka membanding-bandingkan dengan yang lain, berarti kita tidak memelihara bakat dan minat dia. Kita kadang-kadang karena suka membandingkan tadi, akhirnya harusnya berkembang bakat minat dia, akhirnya dia kecewa. Kenapa? Selalu dibandingin dengan yang lain. Padahal dia punya bakat yang berbeda. Yang ini anak kita teknik, dibandingin lagi dengan yang agama. Kamu tuh ya ngapal ini aja nggak bisa. Tuh adekmu pinter banget ngapalin surat ini, surat itu. Emang dia mah jurusannya agama. Nanti udah besarnya jadi dai. Wajar kalau dia hafal. Yang ini teknik. Emang mau ngapalin teknik? Kagak usah dipaksain ngapal itu. Suruh aja dia tahu ilmu yang berhubungan dengan teknik, dengan alam semesta. Tuh kamu pelajari itu. Oh, di alam semesta itu ternyata Allah itu kalau wasyams tajri li mustaqarril laha. Kasih tahu dia kalau emang bidangnya itu. Iya ya, terus dia makin senang, Bu, digabungkan dengan Al-Qur'an. Tapi tidak usah disuruh ngapalin Quran. Ngapalin hadis-hadis yang banyak. Sesuai aja dengan bakat minat jurusannya dia yang suruh dihafal. Tuh Rasulullah ngajarkan. Kalau yang umum ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ajarkan itu, Bu. Kata Nabi, kalian itu mengerti tentang dunia kamu. Maksudnya kalau untuk urusan agama ke Rasulullah, urusan dunia mungkin kedokteran, matematik dan sebagainya kamu lebih tahu, kata Nabi. Begitu. Ya begitu ajarkan ke anak-anak kita juga. Nah, itulah kita jadi Rob. Rob bukan anak kita, bukan yang mencipta, tapi sifat-sifat Rob yang mengawasi, yang mengarahkan, yang mendidik itu harus ada pada diri kita. Itulah kenapa ada Rob. Sebetulnya itu contoh makrokosmos, maksudnya contoh yang terbesar. Mikrokosmosnya kita harus mencontoh ya yang di bawahnya gitu, seperti itu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Robbil Alamin. Lanjut ya, Bu ya. Walaupun Allah itu punya segala-galanya, yang menguasai, namanya orang menguasai. Kita lanjut. Malik Yaumiddin. Malik itu artinya raja atau yang menguasai, tergantung dibacanya. Raja, seorang raja itu harus punya sifat adil. Itu raja satu, Bu. Raja itu tidak usah punya sifat yang banyak. Oh, dia ini adil aja, Bu, beres semua, Bu. Adil. Maka ketika di kalimat Malik Yaumiddin, ketika kita baca, kita meyakinkan bahwa Allah itu maha adil. Gimana dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya Allah, selama ini kayaknya saya diinjek-injek deh sama orang. Yakin aja, Bu, Malik Yaumiddin, ada Allah yang maha segala raja. Dia akan memberikan pengadilannya di
yaumil kiamah nanti. Ya sudah, saya sabar aja deh. Kalau seandainya ada ketidakadilan di dalam rumah tangga kita, ada ketidakadilan di dalam pekerjaan kita, yakin Allah yang maha adil. Begini Bu, ada orang bertanya begini, contohkan keadilan Tuhan di dalam hukum gantung katanya, dengan hukum mati yang diajarkan oleh Allah, pancung lah ya, atau apa aja, pokoknya hukum mati ya Bu ya, kalau dia membunuh harus dibunuh. Dengan hukum kami katanya, oleh ulama tersebut, Allah itu maha adil. Hukum dunia itu sebetulnya hukum yang paling lemah dibanding hukum yang Allah berikan ketika di dunia, yaitu kematian. Kenapa? Kematian pun Bu, itu belum bisa diganti bahwa itu hal yang paling adil. Ada orang membunuh contohnya 100 orang, mungkin lebih dari 100 orang Bu, membunuh kehidupan ekonomi, membunuh nyawa contohnya ya. Kemudian dia divonis hukum mati. Hukum mati kan sekali. Sedangkan dia sudah menghukum mati berapa orang? Ratusan. Hidupnya bergelimang menyusahkan ratusan ribu orang contohnya. Adil enggak dengan cuma dihukum sebentar 5 menit dia merasakan sakitnya? Tidak adil. Maka harus ada yang maha adil, yaitu Malik Yaumiddin. Sekarang ada hukum dunia Bu, udah menyusahkan ratusan ribuan orang, dia punya duit, disogok cuma 2 tahun penjara contohnya. Itu lebih tidak adil, lebih tidak adil lagi. Maka emang harus ada yang Malik Yaumiddin. Jadi hati-hati Bu, kalau kita nggak adil di rumah, merasa berkuasa dan sebagainya, ada pemimpin yang nggak adil, lihat pengadilan Allah nanti, Malik Yaumiddin. Nah itu jadi membuat kita yakin dan membuat kita tenang Bu, ada Allah di balik ketidakadilan ini. Lanjut, setelah ayat itu apa Bu? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ya. Artinya lewat. Ar-Rahmanir Rahim itu artinya Ar-Rahman. Kalau kita di tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Ar-Rahman itu Allah yang maha pengasih. Allah tidak pilih kasih mau mukmin mau kafir itu kan. Tapi kalau kita belajar dalam kitab Al-Qurtubi ini, Ibu, kita agak dalam lagi bahwa Ar-Rahman itu artinya Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Itu yang paling besar ya Bu ya. Nikmat Islam, nikmat umur, kita dikasih umur oleh Allah, nikmat mata melihat, kuping mendengar, karena dengan itu hidayah Allah karena kenapa disebut nikmat besar Bu? Karena kasih sayang. Dengan nikmat yang besar inilah yang menentukan bahagia dan sengsaranya hidup kita nanti di alam barzakh. Kalau kita tidak dapat nikmat iman Bu, tidak dapat nikmat Islam, kafir gitu maksudnya, akankah kita bahagia setelah ada kehidupan yang lebih mengerikan lagi setelah hidup, yaitu setelah kematian. Kematian mah enteng Bu, setelah kematian ini yang sulit. Nah itu yang menentukannya nikmat ketika Ar-Rahman sekarang ini. Kalau kita dikasih nikmat iman, Ibu dikasih nikmat pengetahuan, bisa datang ke sini, itu nikmat besar. Bisa belajar, mengetahui tentang iman dan Islam, mengisi umur kita dengan amal soleh. Nah, kalau Ar-Rahim itu nikmat yang mengisi nikmat yang tadi besar tadi, artinya dia lebih kecil. Nah, kalau di Ibnu Katsir kan kemarin ya, dulu tahun lalu itu ketika nikmat itu hanya orang-orang yang beriman gitu. Nah sekarang nikmat Ar-Rahim ini maha pengasih, Allah menambah pengetahuan kita, menambah iman kita yang sudah ada itu ditambah, dikembangkan, kemudian menambah makin kuat cara berpikir kita, makin kuat cara pandang kita gitu. Nah itu Ar-Rahmanir Rahim. Baru
ayat yang tadi Allah maha adil, maliki yaumiddin. Ayat yang selanjutnya sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini kalimat ini bergandengan, Bu. Artinya apa? Ketika kita dalam hidup kan diperintah oleh Allah suruh apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Kata para ulama, ibadah juga pengertiannya adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, untuk ibadah, untuk ma'rifat kepada Allah itu kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita kecuali ditolong oleh Allah, gitu maksudnya. Jadi kita mampu melakukan ibadah itu harus ada pertolongan Allah. Jadi ibadah dan al-inabah itu bergandengan, al-isti'anah bergandengan. Jadi kalau mau ibadah, ya Allah beri aku kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir di pengajian. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, hamba mau sholat, tolong ya Allah, sholatnya khusyuk ya Allah. Ya Allah, ini aku mau puasa ya Allah. Jadikan puasaku ini membuat yang menghantarkan aku diampuni dosa-dosaku oleh Engkau ya Allah. Kan tujuan puasa itu. Jadi orang yang bertakwa, doa. Kalau nggak doa, ya kita puasa aja, Bu. Tapi nanti nggak dapat apa-apa. Jadi harus berdoa supaya ada hasil yang bagus, gitu, yang baik. Doa terus. Kemudian apa sih itu ibadah? Nah, di sini ada pengertian ibadah ya, Bu ya. Ibadah itu kan pekerjaan ya, Bu ya. Nah, ibadah itu artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan syarat atau syariat. Ibadah, Bu. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan syariat, dengan syarat, dengan apa yang ditentukan oleh Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan syariat itu ada 4 indikasi. Indikasinya ada 4, Bu. Indikasinya ada 4. Kita kan selama ini ya pokoknya ibadah aja ya, ngikutin kehendak Allah. Tapi kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh Allah itu ciri-cirinya. Ada 4 indikasinya kata Al-Qurtubi. Yang pertama, ibadah kita itu harus sah. Harus sah. Jadi jangan cuma hanya melakukan, tapi harus diterima. Amal ibadah itu kan sah ya, sah itu diterima gitu. Kayak anak-anak kalau sholat, kalau sholatnya gitu tuh nggak sah nggak diterima sama Allah. Yang penting udah sholat mah. Nah, itu anak-anak kita kan bukan anak-anak lagi, harus diterima udah seumur kita mah. Nah itu ya, Bu. Yang kedua, nanti saya terangkan satu-satu. Harus diterima ibadah kita. Yang pertama harus sah. Yang pertama harus sah ibadahnya. Yang kedua, harus diterima ibadah kita. Yang ketiga, ibadah kita itu harus banyak dan terus-terusan sampai mati. Harus rutin gitu, Bu. Harus rutin, Bu, kalau dalam beribadah itu dibawa sampai mati. Jangan hari ini kerjain ini, besok enggak. Tahun depan enggak. Hari ini kerjain itu. Jadi harus rutin sampai ajal menjemput kita. Yang keempat, ibadah itu harus aman. Enggak boleh gugur. Udah rajin berapa tahun ngaji, berapa tahun sholat, berapa tahun puasa, ujung-ujungnya kafir, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada dosa yang besar mungkin. Enggak keluar dari Islam sih, Bu, maksud kafir itu maksudnya. Tapi berbuat maksiat yang besar gitu, atau tidak diterima dari awal sampai akhir oleh Allah, gugur gitu, Bu. Nah, yang pertama. Nah, keempat ini, Bu, kita tuh butuh pertolongan Allah saking sulitnya. Nah, gimana supaya sah ibadah kita? Yang pertama,
Yang supaya sah ya Bu ya. Tadi kan ada 4. Nah supaya sah itu bagaimana? Harus mengerti ilmu, punya ilmu. Kalau mau sah kita juga harus punya ilmu. Al ilmu fardiyatin al ibadah. Al ilmu wakafiyatul ibadah. Jadi harus tahu kewajiban ibadah dan syarat-syarat sahnya ibadah. Harus tahu Bu. Ini mau masuk Ramadan belum ngerti niat puasanya kapan. Seenaknya aja habis subuh. Sah nggak puasanya? Ya, Ibu udah tahu semua ya, kita setelah terawih niatkan ya. Karena nggak ngerti, saya udah hubungan suami istri, terus bangun-bangun jam 6 mandi, dia nggak puasa. Kenapa? Ya aku habis subuh mandinya jam 6. Berarti kan masih junub. Karena dia nggak ngerti tentang bagaimana junubnya di Ramadan, jadi dia nggak puasa. Gara-gara nggak ngerti ilmunya. Padahal boleh. Yang penting niatnya sebelum subuh, niat puasanya. Kalau masalah itu beda lagi gitu. Kalau minta nambah gitu kan. Ya kalau nambah mah nggak boleh setelah subuh. Kalau sebelum subuh boleh. Yang dilirik Bu Janet yang muda-muda. Iya, padahal jangan salah ya Bu ya. Yang sudah usia juga ya Bu ya. Yang muda malah dibatasi ranjang. Jadi harus tahu ilmunya. Nah, syarat sahnya ibadah itu harus tahu ilmunya. Ilmu yang pertama itu ilmu apa Bu? Supaya sah ibadah kita, ilmu tauhid. Makrifat kepada Allah. Maka Rasulullah ketika datang, yang Rasulullah perbaiki, yang Rasulullah ajarkan di kaum Quraisy, di masyarakat jahiliyah, itu bukan nyuruh sholat dulu, mengenal Allah dulu, mengenal Allah, siapa Allah, tujuannya Allah menurunkan syariat-syariatnya, siapakah makhluk-makhluk Allah, itu dulu Bu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kaum. Kenapa? Ada alasannya Bu. Kenapa kita ketika beribadah harus mengenal Allah dulu di masyarakat nih ya Bu ya. Yang diajarkan emang yang ringan dulu, masalah Islam, masalah tata cara sholat, puasa, zakat, itu yang ringan-ringan dulu. Tapi jangan berhenti di situ. Itu mah sebatas anak sampai SMP. SMA harus naik lagi. Dia harus tauhid kepada Allah. Supaya apa? Nah, supaya keterimanya sah amal kita itu yang pertama yaitu ilmu tauhid Bu. Kalau tadi kan ilmu fikih ya. Sebetulnya yang harus kita ketahui dulu adalah ilmu tauhid. Tapi ketika cara praktek belajarnya kita dari kecil emang yang rendah dulu, yang ringan dulu, yang mudah dulu, yaitu mengenai Islam itu yang kita itu sholat, puasa, zakat. Nah itu karena itu ringan. Kecil kan kita sholat. Nah itu. Kadang-kadang kita enggak ini apa sih? Gitu. Makanya kan sulit kan? Dululah ini karena tapi sesuai dengan akal dia. Emang bisanya itu jangan dulu bukan sedikit-sedikit diajarkan tauhid juga, jangan juga ditinggalkan. Dek, nggak boleh bohong loh, Allah lihat, Allah mendengar loh, Allah ini loh. Disambungin dengan tauhid. Ya. Terus kata Rasulullah, ini kata Rasulullah Bu, sabda Rasulullah, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi billah. Sedikit amal kalau itu akan bermanfaat kalau dia mengenal Allah, kalau dia ma'rifat kepada Allah. Sedikitnya amal kita Bu, mungkin kita hanya mengerjakan sholat fardu ya Bu ya. Kemudian sunahnya nggak terlalu banyak sunahnya. Tapi kita paham apa yang kita lakukan. Kita paham bacaan-bacaan yang kita keluarkan ketika kita sholat. Itu akan lebih bermanfaat Bu, akan lebih bermanfaat daripada wakatsirul amal, banyak amal la yanfa'u ma'al jahli billah, tidak kurang manfaatnya kalau dia jahil kepada Allah. Bisa dipahami nggak Bu? Sedikit
amal, tapi dia makrifat kepada Allah, mungkin puasa sunnahnya nggak rajin, mungkin baca Qur'annya nggak banyak, tapi dia paham yang dia lakukan ketika melaksanakan yang wajib-wajib, maka pasti orang ini akan menjadi orang yang selalu dimanapun berada selalu dipantau oleh Allah. Maka dia tidak berani untuk berdusta dimanapun dia berada. Maka dia tidak berani untuk maksiat kepada Allah, apa bu, menyakiti orang lain atau dalam hal yang semuanya yang dilarang oleh Allah. Dia tidak akan berani. Kenapa? Karena dia kenal siapa yang dia ibadahi. Karena dia mengerti apa suruhan sang penciptanya. Dia ngerti gitu. Beda kalau orang gak ngerti. Kata para kiai, dia ngajinya potong-potong. Kalau sholat duha 8 rakaat akan dicukupkan rizkinya. Sholat dia 8 rakaat. Tiba-tiba mau rizkinya gak datang-datang. Apa yang akan dia katakan? Makin dikurangin. Yang akan dia katakan apa? Capek doang. Kenapa? Karena nggak ngerti tujuan dari sholat duha itu apa. Nggak ngerti, nggak paham. Yang dia pahami dapat mau rizkinya berlimpah-limpah, segala macam pokoknya. Aku udah capek-capek sholat tahajud kok begini. Karena jahil kepada Allah. Nggak paham dia. Tujuannya ibadah itu untuk apa? Yang dia tahu tujuannya yang bisa menghasilkan dunia. Jadi nggak ngerti tuh, jahil tuh bu. Panjang sebenarnya tentang jahil bu. Tapi kita bertahap aja ya. Nanti ibu bosan kalau yang ini dua ini tuh bu. Yang kita preteli yang di syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, ilmu tasawuf itu. Jadi di sini bu. Kenapa kita kencengin itu? Supaya ketika kita beribadah, ya kita bernilai gitu di mata Allah. Itu ya bu ya. Kemudian ilmu apa lagi setelah itu? Ilmu fikih, ya bu ya. Nah, jadi pertama supaya sah ibadah itu pertama harus punya ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Ibu harus tahu. Kita udah tahu lah ya kalau belajar fikih mah ya bu ya, insya Allah. Gimana supaya sholat sah? Pertama wudhu dulu, ya. Kemudian habis wudhu niat sebelum. Nah itu maksudnya. Kalau kita nggak ngerti ilmu fikih nanti sholat kita, apa-apa perbuatan kita itu nggak sah. Ini tiba-tiba wudhu apa dulu? Muka dulu, nggak niat. Niatnya terakhir, sah nggak bu? Nah itu maksudnya itu belajar ilmu fikih. Kalau ilmu fikih ibu sudah belajar dari kecil ya. Saya nggak usah terlalu panjang lebar. Itu tadi ya harus sah ibadah kita. Yang kedua, ibadah yang diterima oleh Allah harus diterima oleh Allah. Yang tadi harus benar dulu cara-caranya ya bu ya. Harus diterima oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bu, ibadah itu bisa diterima oleh Allah harus syaratnya orang itu harus bertaubat. Dicontohkan oleh Nabi siapa bu? Taubat. Yang pertama itu kan contoh. Itu istilahnya makrokosmosnya manusia. Itu sebenarnya adalah cerminan buat diri kita karena diri kita ini pendosa gitu. Nah supaya diterima amal ibadah kita oleh Allah harus bertaubat. Banyak bertaubat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hubbul amal indallah at-taib habibullah. Orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah. Orang-orang yang suka istighfar, mohon ampun di setiap kesalahannya. Bertobat, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan, kesalahan-kesalahannya. Itu kan bertobat itu kembali kepada Allah dengan cara menyesal ya Bu. Kalau istighfar memohon ampun. Ini dua ini harus selalu bergandengan ya. Istighfar dan taubat. Jadi bukan hanya istighfar doang, istighfar aja. Astagfirullah ya Allah, aku salah ya Allah. Tapi tidak ada penyesalan, tidak ada keinginan ingin merubah yang perbuatan yang jahat tadi, itu belum taubat, baru istighfar.
baru istighfar doang. Nggak cukup Bu kalau istighfar doang, harus taubat. Dan salah satu diterimanya amal kita dengan taubat. Kenapa? At-taib habibullah. Orang yang suka bertaubat itu orang-orang yang dicintai oleh. Nah, kalau orang sudah dicintai, apapun pasti diterima oleh Allah. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah terus saja melakukan kemungkaran. Nggak taubat Bu sama Allah, apa yang akan Allah? Allah murka dengan orang itu. Diazab, murka. Nah, jadi syarat sah diterimanya harus bertaubat. Maka bertaubat ini banyak dilakukan oleh torikoh-torikoh tertentu untuk supaya di torikoh itu ada ciri kekhasannya. Dan tapi semua torikoh itu yang ada ya, itu pasti taubat itu adalah salah satu langkah-langkah untuk dia masuk ke dalam torikoh tertentu. Nanti di dalamnya ada torikoh ini dawa amalannya apa, torikoh ini apa. Tapi yang pertama pasti bertaubat, suruh bertaubat. Dimanapun itu, mau torikoh Naksabandiyah, Saziliyah, Qadariyah, Nasiriyah, dan banyak torikoh di dunia ini. Tapi pasti bertobat dulu. Supaya apa? Amalnya itu nempel, apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah. Yang ketiga, ibadah itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yang sesuai dengan syarat. Nomor ketiga, harus memperbanyak ibadah atau merutinkan ibadah sampai meninggal, sampai mati, sampai ajal dipanggil oleh Allah. Kasratul ibadah wa mudawamatuha ilal maut. Memperbanyak ibadah dan terus menerus sampai meninggal. Saya kemarin udah istighfar 1000 kali. Sekarang mah cukup 3 kali. Makin kurang. Istiqomah itu ya. Istiqomah itu perlu penting. Ibu ngaji di sini. Saya kayaknya udah cukup deh daripada tetangga-tetangga yang ibu kalau lihat ilmu tuh jangan lihat yang bawah. Kalau lihat harta jangan lihat yang atas. Nah, jadi kalau ilmu ibu nih di sini udah banyak ilmunya dibanding lain, jangan lihat begitu. Karena kita sudah belajar ilmu ini harus banyak, harus dawam sampai mati, meninggal. Istiqomah. Jadi kalau nih jamaah makin sedikit, berarti nggak sukses ngajarnya saya. Kok kan udah saya ajarkan, kenapa makin nggak ada gitu? Padahal itu harus makin banyak. Kata kata Rasulullah, hubbul amal indallah adawamuha wa in qal. Amal yang dicintai oleh Allah yaitu yang terus menerus walaupun sedikit Bu. Sholat tahajud walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, tapi terus ibu dawam sampai meninggal, itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini 40 rakaat. Besok ibu selesai. Udah gitu dipotong lagi, udah gitu tidur lagi, itu belum istiqomah. Nah itu ya, jadi harus yang dawam, continue, dan kalau bisa harus banyak Bu. Jangan kok nggak naik dari dulu 2 aja tuh tahajud. Baca Quran setengah mulu, jangan setengah lama. Tapi kalau ibu mau, kan ada ya trik-trik supaya bisa istiqomah. Dulu sudah saya sampaikan, bergaulah dengan orang-orang, insya Allah istiqomah. Insya Allah di sini rajin, tetangganya rajin, tetangganya malas, dia ikutan bergaul sama dia, pasti ikut-ikutan malas. Terus ada teman kurang rajin ibadahnya, nanti dia cerita ini itu ngajak kemana, itu juga akan mengurangi nanti. Kalau kita kan itu ya, kita cari teman yang solehan. Tapi kalau umpama kita nggak sama dia seperti ini, apa kita nggak merendahkan dia itu namanya? Misalkan tidak Bu,
Yang penting kita tidak merasa diri kita itu bersih, suci. Kita mikirnya gini, sekarang dia belum dapat hidayah. Pada suatu saat mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mungkin dia akan lebih baik dari saya. Saya kenapa nggak mau bergaul sama dia? Karena saya takut nanti akan tercemar. Ingat hadis Rasulullah. Jadi kalau kita berpikir, Bu, ambil ayat, ambil hadis, ambil ayat, ambil hadis. Itulah akal qalbu yang hidup. Kata Rasulullah, ada seorang pematik besi, apa? Ngelas ya, ngelas, Bu. Kalau kita di situ mainnya, pasti kecipratan bunga apinya. Walaupun kita tidak bekerja di situ. Ada satu orang, artinya akan terbawa ya, Bu ya. Ada satu orang yang duduk-duduk di toko parfum. Kata Rasulullah, ini Bu, itu maksudnya kita memilah dan memilih sahabat itu teman begitu. Kalau kamu duduk di toko parfum, minimal baunya akan nempel di kamu. Kata si penjual parfum, Dek, aku mau beli parfum? Enggak Pak, saya pengen main di sini. Terus kata si warga, ngobrol lah ya, Pak ini ada produk baru, cobain deh. Nah cobain aja gitu kan. Pulang-pulang pasti kita wangi. Nah begitu Bu. Jadi bergaul Bu, jangan melihat status. Satu, wah dia punya nama di kampung ini, punya jabatan, punya pengaruh, punya duit. Kalau saya bergaul dengan dia, kayaknya naik di status saya. Akan ada hawa nafsu seperti itu. Iya, jalannya aja udah dibanggain. Jalan sama lurah kita, beda itu kolbunya. Kolbu yang mati itu akan lebih suka kalau berjalan dengan punya pengaruh dibanding dia berjalan dengan kiai, dengan ustaz, dengan ustazah. Saya Bu pernah menemanin seorang kiai itu sama Bu Hidayah di mobil, nemanin dia ceramah. Saya juga memberikan sambutan dan ceramah juga. Berdua lah saya kolaborasi sama beliau. Selama di jalan tidak ada kalimat kata-kata yang tidak bermakna. Semuanya bermakna kata-kata dia. Dalam hati inilah positifnya jalan sama orang berilmu. Nggak ada yang sia-sia kalimat-kalimatnya. Nasihat-nasihatnya, kata-katanya. Masya Allah. Itu bergaul dengan orang soleh. Kalau kita ternyata terpaksa bergaul dengan mereka, jangan merasa diri paling bersih. Kita perlihatkan akhlak sopan santun yang indah kepada mereka. Jangan merasa kita paling benar, tentang benar. Itu nggak benar. Aku bergaul sama orang kayak gini nih, bawa dosa aja, segala macam. Enggak, perlihatkan senyum kita. Perlihatkan kita merangkul mereka, kita tidak memilah dan memilih si ini pejabat, si ini bawahan. Semuanya kita sayangi, semuanya kita rangkul, kita ayomi, kita perhatikan. Kita memperhatikan yang dekat dengan Pak Lurah, tapi kita juga memperhatikan dengan yang dekat dengan Satpam OB, dengan siapa aja di bawah yang tidak punya jabatan di dalam lingkup di situ gitu. Kalau di PKK atau di Majelis Salim, kita tidak hanya menyayangi orang-orang yang punya jabatan aja, pengurusnya aja, enggak Bu. Di bawahnya juga kita ayomi, kita sayangi, kita senyum, kita layani dia. Kadang-kadang kita suka punya kelemahannya cuma melayani yang atas. Kalau kita punya akal kolbunya terbuka, itu pasti kita tidak akan seperti itu. Kita akan melayani juga yang bawah. Kita juga senyum, kita juga memperhatikan dia, kita juga melayani orang-orang yang bawah. Tapi beda Bu, yang nggak punya akal hati, dia pasti akan mencari yang atas. Lihat aja masyarakat. Bukan untuk mengukur bukan untuk menilai mereka, tapi untuk menilai diri kita. Saya seperti itu enggak? Jangan sampai seperti itu. Ini kalau yang atasan dipeluk, yang bawahan borok-borok. Salamnya aja begini aja. Lanjut ya Bu ya. Memperbanyak ibadah sampai mati.
Kemudian itu yang ketiga, yang terakhir aman, jaga. Emang kalau belajar, saya baru mengkaji lebih dalam tafsirnya Al-Qurtubi ini dalam banget. Jadi dalam 2 ayat itu, satu ayat itu 1 kali pertemuan kadang-kadang. Tapi kan kita udah dulu ya Bu ya, 1 surat 1 kali pertemuan. Ya kita tingkatkan sekarang ya Bu ya, lebih dalam ilmunya lagi. Yang ketiga itu tadi apa namanya? Belum Bu, masih 3 ini. Masih 3 dalam situ rangkuman dari kitab itu. Bahwa dalam memperbanyak merutinkan ibadah itu ada cara-caranya. Nah, ini cara-caranya Bu. Yang pertama, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Ibu yang keluar pagi jam 6 buka toko, sampai buka tokonya jam 12 malam, sama enggak? Dengan jam 6 buka toko, pulang tutup jam 5, bisa ibadah enggak yang tutup jam 5? Jam 5 sore, bisa ibadah enggak? Tapi yang jam 12 malam tutupnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, bisa ibadah maksimal enggak? Enggak, kan ngelayanin orang terus gitu contohnya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Itu insya Allah kita bisa ibadah dawam. Ini gara-gara ada pesanan banyak, tidur jam 12 malam. Biasanya kalau nggak ada pesanan kita bangun jam 3 buat sholat tahajud. Sekarang bisa nggak? Bisa. Itu contoh. Itulah itu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan dunia. Kata para ulama ya. Bukan kata para ulama, masya Allah, kata Nabi. Man ahabbal akhirah adarra bid dunya. Barang siapa yang mencintai akhirat, maka dunianya akan terganggu. Coba Bu catat nih, jadi kalimah apa namanya? Hikmah ya. Hikmah mutiara ya. Tapi dari Nabi loh. Barang siapa yang mencintai akhirat, maka dunianya akan terganggu. Iya, harusnya dapat keuntungan sehari 1 juta, ini dapat keuntungannya 500. Karena apa? Dia mementingkan akhirat, tapi dunia nggak ditinggalkan. Barang siapa yang mencintai akhirat, maka dunia akan terganggu. Man ahabbal akhirah adarra bid dunya. Ya, sekarang dibalik. Wa man ahabbad dunya, barang siapa yang mencintai dunia, mencintainya berlebihan Bu, adarra bil akhirah, maka dia akan mengganggu akhiratnya, akan terganggu akhiratnya karena dia mencintai dunia. Kemudian yang selanjutnya, gimana supaya banyak amal? Hindari terlalu banyak bergaul dengan manusia yang melalaikan kepada Allah. Grup ini ada undangan datang, grup itu undangan datang, grup ini bukber hari A, kedua, ketiga, terus saja sampai terlalaikan ibadahnya. Itu kalau puasa. Kalau di bulan lain, ini undangan ini datang, undangan itu datang, sampai kadang-kadang sholat juga ketinggalan di jalan. Kenapa? Karena terlalu banyak bergaul dengan manusia yang melalaikan. Maka saya bilang tadi, bergaul itu harus pilih, palah pilih lah gitu ya Bu ya. Yang seterusnya untuk melambungkan ibadah itu yaitu menghindari godaan setan. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17. Kita lanjutkan besok nih Bu yang lainnya. Ini kan baru 3 ya. 3 juga belum selesai. Ada 4 ya. Yaitu setan, menghindari dari setan. Quran surat Al-A'raf ayat 17. Ibu dibuka ya. Al-A'raf itu surat ke-7. Al-A'raf surat ke-7 ayat 17. Ini harus diingat nih Bu, setan itu kerjanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Dari depan. Kalau melihat itu, kan suka kegoda ya Bu ya. Dari samping, dari kiri, dari kanan, dari belakang, semuanya akan syaitan pergunakan untuk menggoda manusia. Nah, karena setan itu menggoda manusia, cara memeranginya bagaimana, Bu? Cara memerangi setan bagaimana, Bu? Nah, di dalam kitab ini, cara memerangi setan adalah pertama harus punya ilmunya. Yang kedua harus takwa. Pertama harus punya ilmunya. Karena waktunya sudah habis, besok insya Allah saya akan terangkan bagaimana ilmu menghindari dari godaan-godaan syaitan. Kita cukupkan sampai sini dulu ya Bu ya. Kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Terburu-buru itu dari setan. Terus santai, lambat, tenang itu dari Allah. Kenapa sih cuma buat surat Al-Fatihah 4 ayat aja sampai 3 kali pertemuan? Nah itu setan. Kalau protes kita walaupun sedikit dalam ya Bu ya, dalam maknai, dipraktekkan ketika sholat, mengerti yang dibaca. Oh ini tujuan aku beribadah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian tafsir Al-Qurtubi pada pagi hari ini sampai ayat keempat sudah Allah berikan pengetahuannya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Dari saya mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan, kehilapan. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.